Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faza Uliniko, anak semester 5 dari Prodi Pendidikan Islam, anak usia dini UIN Sunan Kalijaga. Di video ini saya mau menyampaikan tentang contoh-contoh permainan untuk mengembangkan kognitif anak usia dini. Yuk, kita lanjut tonton videonya. Contoh-contoh permainan untuk mengembangkan kognitif anak usia dini. Dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 60 tahun 2013, anak usia dini adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang belum genap berusia 6 tahun. Dalam pemantauan tumbuh kembangnya, kelompok usia ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, janin dalam kandungan sampai lahir. Yang kedua, lahir sampai dengan usia 28 hari. Yang ketiga, usia 1 sampai 24 bulan. Dan yang keempat, usia 2 sampai 6 tahun. Dari segi pendidikan, usia dini merupakan masa keemasan dalam perkembangan otak anak, sehingga anak harus diberi rangsangan atau stimulus yang tepat agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Yang dilakukan secara menyeluruh mencakup semua aspek perkembangan dari nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni dengan memberikan stimulus pendidikan agar membantu perkembangan pertumbuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan dasar tahap berikutnya. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling mendasar dan menempati kedudukan sebagai golden age dan sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Prinsip pembelajaran PAUD salah satunya belajar sambil bermain. Anak usia di bawah 6 tahun berada pada masa bermain. Hal ini sesuai dengan perkembangan anak yang menjadikan bermain sebagai kebutuhan anak. Dan bermain membuat anak menjadi pembelajar aktif dan memungkinkan anak menjadi makin kreatif. Pemberian rangsangan pendidikan dengan cara yang tepat melalui bermain dapat memberikan pembelajaran yang bermakna pada anak. Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan, menurut Piaget 1951. Anak usia dini belajar secara bertahap dengan cara berpikir yang khas. Anak mampu belajar dengan berbagai cara, dan anak belajar dari proses interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif meliputi yang pertama ada belajar dan pemecahan masalah, yang mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial serta menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Yang kedua, berpikir logis. Mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab akibat. Yang ketiga, berpikir simbolik. Mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, menggunakan lambang bilangan 1-10, mengenal abjad, serta mampu mempresentasikan berbagai benda dalam bentuk gambar. Prinsip-prinsip permainan. Yang pertama ada prinsip produktivitas. Permainan harus dapat mengembangkan sikap produktif pada diri anak sebagai pengguna dan pemain dalam permainan itu sendiri. Harus bersifat mendidik kegiatan yang positif bagi anak. Yang kedua ada prinsip aktivitas. Permainan harus mampu mengembangkan sikap aktif pada anak. Permainan yang digunakan dan dapat diterapkan langsung dengan anak. Anak terlibat langsung. Yang ketiga, prinsip efektivitas dan efisiensi. Prinsip ini menjadi tolak ukur dari efek permainan yang digunakan. Permainan yang digunakan bisa dibuat dari bahan-bahan yang tidak terpakai atau daur ulang. Yang keempat ada prinsip kreativitas.
Melalui permainan, diharapkan anak mampu merancang sesuatu yang baru dan berbeda, serta menimbulkan kepuasan pada anak. Permainan dapat menimbulkan anak secara kreatif dalam melaksanakan suatu kegiatan. Yang kelima, prinsip mendidik dengan menyenangkan. Permainan harus memperhatikan sisi kemampuan anak, sehingga dapat menghasilkan kegiatan yang positif dan dapat menyenangkan si anak agar permainan yang digunakan tidak membosankan. Berikut beberapa permainan yang mendukung perkembangan kognitif anak. Yang pertama ada balok. Permainan balok membantu memfasilitasi anak memahami tentang konsep bentuk, ukuran, keterkaitan bentuk, kerapihan, ketelitian, bahasa, dan kreativitas. Balok warna-warni akan membantu anak belajar mengenal warna. Yang kedua ada puzzle. Permainan puzzle menuntun anak dalam memecahkan masalah, kreativitas, ketelitian, dan imajinasi. Yang ketiga ada plastisin atau Play-Doh. Permainan ini membantu memfasilitasi anak dalam memahami konsep ukuran, tekstur, dan bentuk. Yang keempat ada meronce. Meronce berdasarkan warna membantu anak memahami konsep tentang warna, dan meronce juga dapat melatih ketelitian anak. Yang kelima ada menyebutkan gambar. Kenalkan anak berbagai gambar, misalnya gambar hewan. Bisa melalui buku cerita maupun kartu-kartu bergambar, kemudian suruh anak untuk menyebutkan macam-macam binatang. Yang keenam, memancing ikan-ikanan. Ajak anak memancing ikan-ikanan dan biarkan anak memancing sepuasnya. Setelah selesai memancing, mintalah anak untuk menghitung jumlah ikan yang dia dapat. Lalu, bisa juga ajarkan anak konsep penambahan dan pengurangan. Terima kasih. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.